Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan, kembali di program News from the Future bersama saya Revealer Lady Rara Sihaan. Hari ini kita harus waspada karena kita akan membahas satu spirit, satu roh kegelapan yang sedang dilepaskan hari-hari ini yang kita harus waspada. Kita akan belajar apa ciri-cirinya dan mengapa dia menyerang, lalu kita akan belajar bagaimana strategi untuk memenangkannya. Oleh karena itu saksikan video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke kerabat dan orang-orang yang saudara kasihi sehingga kita sama-sama mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Saudara, kita akan bahas mengenai spirit Amalek. Amalek merupakan musuh terbesar daripada bangsa Israel. Roh Amalek itu adalah spirit yang kita sedang hadapi akhir-akhir ini. Karena semenjak Yosua ketika dia mau memasuki tanah perjanjian, salah satu musuh terberat, salah satu musuh yang paling marah, yang gak suka untuk bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian adalah bangsa Amalek. Dan sampai hari ini kita sedang menghadapi yang namanya roh Amalek. Saudara, kita bisa buka di Keluaran 17 ayat 16. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Artinya Amalek, spirit ini bekerja turun-temurun dan kita harus waspadai karena kita juga menghadapinya di alam roh. Mungkin hari ini secara fisik bangsa Israel sedang berperang melawan Hamas, tapi di alam roh kita juga berperang melawan spirit Amalek. Karena itu saudara, ada 2 poin penting. Karena apa? Ketika Amalek masih berkuasa, ketika kita belum memenangkan Amalek, Injil kerajaan itu sulit dilepaskan. Karena Amalek sangat tidak suka bagaimana anak Tuhan masuk tanah perjanjian. Dia nggak akan bisa membuat penginjilan, revival terjadi besar-besaran. Karena apa saudara? Amalek menyerang ketika bangsa Israel dia mulai masuk ke tanah perjanjian. Ketika bangsa Israel ada di Mesir, ketika dia keluar dari Mesir, ketika dia mulai mengalami 90 tulah, Amalek belum marah. Amalek belum mau mengusir, belum mau mengalahkan Israel. Tapi dia marah ketika bangsa Israel sudah mulai take dominion. Ketika bangsa Israel sudah mulai masuk tanah perjanjian. Sama saudara, hari ini spirit yang begitu menghalangi, mengganggu anak Tuhan masuk tanah perjanjian adalah spirit Amalek. Yang kedua, from generation to generation we must fight Amalek. Saudara, dari generasi ke generasi, ini bukan hanya musuh nenek moyang kita, bukan hanya musuh nenek moyang bangsa Israel, tapi dari generasi ke generasi kita harus waspada dan kita harus menangkan Amalek dalam hidup kita. Oke saudara, kita akan bahas bagaimana ciri-ciri Amalek sedang menyerang gereja Tuhan, menyerang hidup kita, menyerang keluarga kita. Yang pertama, Amalek itu berasal dari bahasa Aram, dengan bahasa lain adalah penghuni lembah. Dia adalah orang-orang yang gak mau ke puncak, orang-orang yang suka ada di lembah, orang-orang yang gak mau berjuang. Hati-hati, Amalek itu adalah orang-orang atau spirit yang membuat anak-anak Tuhan victim play. Orang-orang yang suka bermental korban, saudara. Dia gak mau ke masa depan, orang yang gak mau sembuh, yang selalu beralasan mentalnya terganggu, orang yang selalu merasa korban dan dia gak mau jadi victor. Hati-hati, yang pertama, orang yang punya rasa self-pity, mengasihani diri, dia hanya berdiam di lembah, dia gak mau naik ke gunung. Dan yang lebih ngeri, kalau dia ngeliat ada orang lagi mau naik ke gunung, kalau dia ngeliat orang lagi mau berjuang menuju puncak, dia berusaha menarik. Spirit-spirit yang berusaha menarik orang-orang dari spirit excellence. Hati-hati, apakah itu ada di lingkungan saudara? Nanti kita akan bahas bagaimana kita memeranginya. Yang kedua, Amalek itu adalah keturunan Esau, keturunan Edom. Nah, saudara ingat kisahnya? Esau menukar hak kesulungannya dengan sepiring kacang merah. Artinya Amalek itu berbicara spirit yang memiliki nafsu yang rendah. Dia amoral, dia ambisius, dia hanya memiliki pikiran yang instan. Dia tukar kekudusan dengan semangkok kacang merah. Hati-hati, spirit ini membuat anak-anak Tuhan lupa sama Tuhan dan cinta dengan uang, cinta dengan ambisi, cinta dengan popularitas. Hari ini saudara, mari siap ambisi. Semua rasa cinta uang, nafsu yang amoral itu kita salibkan di atas salib Kristus. Jangan kita menjadi orang yang full ambisius sehingga saudara tidak punya submission. Kita harus punya penundukan diri sehingga ambisi kita disalibkan, ditundukkan oleh kuasa darah Yesus. Ingat saudara, kekayaan bukan tujuan hidup kita, tapi kekayaan alat kita untuk mencapai revival, penuaian jiwa. Jangan sampai tujuan kita terbalik. Tujuan hal yang fana, dan akhirnya saudara kehilangan hal-hal yang ilahi. Tapi hari ini tujuan kita lah hal yang ilahi, surga. Tujuan kita lah panggilan hidup kita. Dan kekayaan dan semuanya akan ditambahkan atas hidup kita saudara. Hati-hati, jangan seperti Esau, jangan seperti Edom. Dia kehilangan yang ilahi hanya karena hal-hal yang fana. Yang ketiga, gematria dari Amalek ada 240, yaitu Safek dan Rahem. Artinya apa saudara? Ragu dan sombong.
Hati-hati, spirit Amalek cirinya adalah dia meragukan janji Tuhan, dia meragukan apa yang nubuatan, meragukan revelation, menganggap remeh, dan akhirnya tanpa dia sadari timbul kesombongan di hatinya. Karena apa saudara? Orang yang sebenarnya ragu janji Tuhan, dia adalah orang yang sombong. Kenapa? Dia gak percaya Tuhan dahsyat, dia gak percaya Tuhan besar, dia ragu Tuhan sudah berjanji. Karena dia pakai pikiran, dia pakai logika, dia pakai kekuatan sendiri. Sampai akhirnya apa? Orang-orang seperti ini dikuasai roh Amalek. Justru dia yang tidak mendapatkan janji Tuhan. Justru dia yang akhirnya terhempas daripada lawatan. Kita berdoa hari ini, apapun keraguan itu tidak boleh membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Jangan kita pakai logika kepintaran, akhirnya saudara menjadi ateis, saudara akhirnya menghina Tuhan, saudara akhirnya merasa lebih pintar daripada Tuhan. Hati-hati saudara. Yang keempat, Amalek itu berbicara Ain Melek, saudara. Ain itu mata. Dan Melek itu kehancuran, pemecah belah. Dengan matanya yang Amalek yang sangat terkenal itulah evil eyes. Mata penuh kejahatan, mata penuh iri, mata yang membuat orang akhirnya iri hati, gak bisa bersatu, akhirnya pemecah belah, menimbulkan dendam dan gak mau bersatu. Contohnya adalah apa? Spirit Amalek ini sedang menunggangi Hamas. Yaitu dia ekstremis, tapi di luar itu dia ditunggangi oleh roh jahat, akhirnya dia buas, dia sadis, dia membunuh anak kecil, memperkosa wanita. Dia menjadi bukan hanya ekstremis, tapi dia dikendalikan oleh antikristus. Saudara, seperti di Kejadian 6 ayat 5, saudara bisa baca nanti. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kenjuran hatinya selalu membuahkan kejahatan. Itu artinya semata-mata. Seperti bahasa Ibrani, semata-mata itu terjadi Ain Melek, bahwa banyak manusia akhirnya kehilangan hati nuraninya. Makanya banyak sekali kejadian-kejadian brutal, pembunuhan-pembunuhan yang mengerikan saudara. Hamas itu spirit di mana dia senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Hati-hati saudara. Mari kita jaga hati kita, minta Tuhan pulihkan hati kita. Kita harus punya hati, perasaan, keputusan kita untuk kita bersuka dengan orang yang bersuka, berduka dengan orang yang berduka. Jangan kebalikan saudara. Belajar kita ikut merayakan kebahagiaan, sukacita orang lain, tapi kita juga turut berempati, kita simpati, kita membantu orang-orang yang sedang berduka, yang sedang kesusahan, yang sedang kelelahan saudara. Yang kelima, ciri-cirinya apa? Memotong dan menghambat perjalanan ke destiny. Saudara, kisahnya bangsa Israel melawan Amalek di padang gurun Rafidim. Tadi yang saya sudah bahas, saat penebusan di Mesir, Amalek gak ada. Saat melewati Laut Teberau, Amalek belum datang. Saat justru bangsa Israel sudah mulai dekat ke tanah perjanjian, Amalek marah dan dia menghajar, intinya menyerang habis-habisan dengan kekuatan yang sangat mengerikan pada bangsa Israel. So hari ini Amalek, Tuhan katakan dia dekat dengan tanah perjanjian. Artinya Amalek, hati-hati, bukan hanya di luar gedung gereja, tapi Amalek juga ada di dalam gereja. Saudara harus tahu kita lahir ke dunia bukan hanya sekedar hidup, berkeluarga, berumah tangga, punya anak, punya pekerjaan. Tapi lebih dari itu, kita punya tujuan hidup, kita punya the purpose of life. Kita punya tujuan apa sih, untuk apa kita di dunia ini. Jangan hanya kita hari-hari ini hidup, ya sekedar hidup, tidak mengejar tujuan hidupmu. Tapi hari ini saudara pastikan saudara tahu destinimu, tahu panggilan hidupmu. Dan ketika saudara tahu destinimu, hati-hati, karena Amalek pasti gak suka dan dia berusaha menyerang. Tapi kita tidak boleh kalah karena Tuhan Yesus lebih dahsyat. Roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin saudara. Kita bukan hanya seperti bangsa Israel, dia diselamatkan dari Mesir by the blood of Jesus, oleh kuasa darah Yesus. Dia mengalami Passover dan dia keluar dari Mesir dan dia masuk tanah perjanjian. Sama saudara, hari ini kita bukan hanya diselamatkan saja, tapi kita harus berkarya mengerjakan keselamatan kita. Kita mengerjakan keselamatan kita dengan apa saudara? Masuk dalam panggilan hidup kita, masuk dalam destiny kita. Kita bukan hanya orang yang pasif menerima keselamatan sudah cukup. No, kita harus bawa keselamatan itu sampai ke ujung-ujung bumi. Kita harus mengerjakan bagian kita, panggilan hidup kita. Kita harus percaya keselamatan, tapi kita juga harus memiliki kuasa. Kita diselamatkan dan kita bergerak dalam kuasa dan karunia daripada Tuhan Yesus. Amin saudara. Dan yang keenam, kita tahu Amalek juga muncul di kisah di Ziklag, saudara, Daud. Dan dia senang sekali menyerang orang yang memiliki ciri 3L. Apa saudara? Lemah, letih, lesu. Orang-orang di barisan belakang, kakek-kakek, nenek-nenek, anak kecil. Dia menyerang yang lemah, dia menyerang yang sedang tidak fokus, menyerang yang lagi gak bersiap-siap, menyerang orang-orang yang gak terhitung yang ada di belakang. Hati-hati saudara, kalau hari ini kau sedang lemah, letih, lesu, bangkitkan semangatmu. Bangkitkan semangatmu kembali. Ingat janji Tuhan.
Kalau hari-hari ini kau sedang berjalan lambat, kau sedang ada di barisan belakang, ayo minta anugerah Tuhan, kuatkan kembali hatimu untuk kau maju jalan ke depan. Karena Amalek paling suka orang-orang yang sedang lemah, letih, lesu, yang ada di bagian belakang. Orang-orang seperti tidak dalam hitungan, bukan orang-orang yang berdiri di garis depan, tapi di baris belakang. So hati-hati saudara, waspada atas hidup kita, keluarga kita, gereja dan bangsa kita. Lalu pertanyaannya, di musim-musim ini bagaimana cara melawan Amalek? Bagaimana cara menang atas roh Amalek? Saudara, Amalek ada di 4 cerita dalam firman Tuhan. Yang pertama, Amalek ada di kisah bagaimana Yosua bertempur dengan Amalek. Dan Musa di saat itu dia berdoa untuk Yosua. Dan ketika Musa angkat tangan, Yosua menang. Tapi ketika Musa mulai turun tangan, Yosua mulai kalah. Dan akhirnya di tengah kelelahan itu, Musa angkat tangan, muncullah Harun dan Hur. Akhirnya mereka menopang Musa dan akhirnya kemenangan terjadi buat bangsa Israel. Artinya apa saudara? Poin yang pertama, ini bukan waktunya superstar. Bukan waktunya one man show. Bukan waktunya satu orang yang menjadi wow dalam segala hal. Tapi ini waktunya super team. Ini waktunya kita punya tim yang kuat, tim yang luar biasa, unity dalam peperangan rohani, bersama-sama, bersatu hati. Kita perlu para pemimpin rohani kita yang covering kita ketika mereka angkat tangan berdoa buat kita dan kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Jangan berjalan sendiri, jangan egois hanya mau menjadi yang paling baik, menjadi superstar. Tapi kitalah super team. Kita punya tujuan panggilan hidup yang berbeda-beda, tapi kita saling melengkapi dalam sebuah tim yang luar biasa. Yang kedua, Amalek menyerang Daud di Ziklag. Menyerang di belakang, waktu itu wanita, anak-anak, hartanya diambil habis. Bahkan semua pasukan nangis meraung-raung. Bahkan banyak mereka menyalahkan Daud dan mau melempari Daud dengan batu. Tetapi apa saudara? Daud memakai efod. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sampai akhirnya dia berdoa, dia minta kekuatan dan dia bangkit menyerang kembali Amalek. Artinya poin yang kedua, saudara, pakai baju efod kita, kuatkan kepercayaan kita. Sebelum kita maju berperang, minta tuntunan strategi daripada Tuhan. Dan percayalah, kita akan serang kembali musuh-musuh kita. Dan bahkan kita akan menjarah habis apapun yang sudah dia curi dari hidup kita. Dan lebih dari itu, apa yang menjadi harta benda musuh kita, itu menjadi bagian kita. Karena Amalek, dia dijarah oleh Daud dan Daud dan Israel mengalami kemenangan yang luar biasa saudara. So hari ini kebaskan semua perkataan yang salah, perkataan yang julid, perkataan yang jealous, yang iri, yang menyalahkan Tuhan, yang menyalahkan pemimpin. Tapi hari lebih baik kita merendahkan diri, pakai baju efod kita minta kekuatan, kita minta jaminan kemenangan daripada Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga, Raja Amalek juga saudara tahu di kisah Saul, bagaimana Saul kompromi, dia lepaskan Raja Amalek, akhirnya dia kehilangan perkenanan Tuhan, dia kehilangan segala-galanya. Karena Tuhan suruh habiskan Amalek. Tapi Saul dia melepaskan Raja orang Amalek itu. Dan artinya apa? Itu sangat berbahaya. Satu kompromi kecil yang pakai tanda kutip sebenarnya belas kasihan, gak tega, gak enakan, dia takut, akhirnya berdampak luar biasa. Hari-hari ini Tuhan katakan jangan kompromi. Kalau Tuhan katakan ya, lakukan ya. Kalau Tuhan katakan tidak, lakukan tidak. Tepat seperti apa yang Tuhan mau, jangan kau tambah-tambahkan, jangan kau kurang-kurangi. Hari-hari ini untuk kita mengalahkan Amalek, kita jangan kompromi saudara. Amin. Dan selanjutnya yang keempat, Amalek ada di zaman Esther. Saudara, musuh Esther dan Mordekai adalah Haman. Haman itu adalah keturunan Harari, anak Raja Agag. Anak Raja Agag itu apa saudara? Raja Amalek. Artinya Haman itu keturunan Amalek. Dan bagaimana cara Esther dan Mordekai menghadapinya? Bagaimana kita lihat kejadian puasa Esther saudara. Bagaimana Mordekai dan Esther, dia berdoa, dia bersama-sama merendahkan diri. Dan akhirnya Esther datang ke hadapan raja. Dan dia menerima perkenanan raja. Dan akhirnya dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa, Tuhan atur skenario. Akhirnya Haman, dia yang menerima tiang gantungan. Akhirnya Haman, dia menerima penghukuman, bukan Mordekai. Oleh karena itu hari-hari ini untuk melawan Haman saudara, kita harus mengambil resiko. Kita harus bayar harga puasa mungkin untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk diri kita. Dan kita gak boleh kayak seperti Esther. Dia awalnya kan mikir, Mordekai bilang begini awalnya, jangan mentang-mentang kamu di sana, kamu luput dari semua ini. Artinya jangan kita merasa di zona nyaman kita. Kita harus ambil resiko, ambil peperangan ini untuk kita mengalahkan Amalek. Haman, dia marah banget, dia Amalek karena dia gila hormat. Dia pengen Mordekai sujud menyembah dia. Hati-hati saudara, hari-hari ini spirit-spirit akan mulai bermanifestasi kepada anak-anak Tuhan. Tapi biar iman kita tetap kuat,
Kita adalah pemenang lebih dari pemenang. Kita seperti Musa, Yosua, Harun dan Hur. Kita adalah seperti Daud, kita adalah seperti Mordekai dan Esther. Kita akan mengalahkan setiap Amalek dalam hidup kita. Kita akan menjadi pemenang lebih dari pemenang. Bukan hanya musuh kita kalah, tapi kita terima jarahan yang luar biasa. Promosi, kita terima juga jarahan luar biasa, kekayaan, berkat, karunia apapun yang sudah dicuri iblis akan Tuhan kembalikan 7 kali lipat. Apakah saudara percaya? Kalau saudara percaya, maka saudara akan menerimanya di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah tentang roh Amalek. Kita harus waspada, kita berjaga-jaga. Kenali ciri-ciri roh Amalek. Dan mari kita bersama-sama lakukan strategi perang melawan roh Amalek atas setiap hidup kita. Amin, saudara. Biar segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami meteraikan, kami terima semuanya dari Tuhan. Dan kami tolak, kami kebas patahkan semua serangan balik. Semua tuntutan, tuduhan, intimidasi dalam bentuk apapun. Karena semua tentang Tuhan Yesus. Karena semua tentang Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus Kristus. Biar damai, sejahtera, sukacita, kemenangan. Kemenangan yang gilang gemilang menjadi bagian setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Akhir kata, saya Rara Sian Refiller Lady mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.